Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Semangat pagi. Apa kabarmu hari ini? Semoga anak-anak dalam keadaan sehat walafiat ya. Pada kesempatan ini anak-anak akan berjumpa lagi dengan Bu Jida. Nah, ini kita akan belajar tema 5, subtema 3, yaitu tentang pengaruh perubahan cuaca terhadap kehidupan manusia. Keadaan cuaca dipengaruhi oleh 3 unsur, yaitu matahari, angin, dan air. Cuaca sangat berpengaruh bagi kehidupan manusia, mulai dari ketersediaan sumber daya alam, alat transportasi, bahkan sampai kelancaran aktivitas manusia sehari-hari. Apa saja pengaruh cuaca untuk yang kamu rasakan? Apa ayo? Nah, di pembelajaran ini, tujuan yang akan kita capai adalah yang pertama, siswa mampu mengidentifikasi informasi yang berkaitan dengan perubahan cuaca terhadap kehidupan manusia. Kemudian yang kedua, siswa mampu menjelaskan cara penjumlahan pecahan berpenyebut sama. Dan yang ketiga, siswa mampu menggunakan kombinasi garis, bidang, dan warna sebuah karya dekoratif dalam bentuk poster. Agar tujuan ini tercapai, simak pembelajaran ini dengan seksama ya. Catat apabila ada hal penting atau ada hal yang ingin ditanyakan. Pada pembelajaran yang pertama ini, kita akan belajar membaca. Sudah bisa membaca semua pastinya ya. Dayu mendapat surat dari Komang. Komang adalah sepupu Dayu dari Bali. Bacalah teks surat untuk Dayu ini. Baca dengan nyaring dan intonasi yang tepat. Kita baca bersama-sama ya. Denpasar, 2 Agustus 2017. Untuk sepupuku Dayu. Halo Dayu, bagaimana kabarmu dan keluarga di sana? Semoga dalam keadaan sehat. Aku bersama teman-teman ikut membantu korban Gunung Agung, khususnya warga di sekitar yang mulai mengungsi. Keadaan Gunung Agung di Bali mulai waspada. Para pengungsi membutuhkan banyak bantuan. Mereka membutuhkan pakaian dan makanan. Selimut dan peralatan sekolah juga dibutuhkan. Dayu, maukah kalian membantu para pengungsi? Aku tunggu ya kabar selanjutnya darimu. Sampaikan salamku untuk keluargamu. Sampai jumpa. Salam sayang dari sepupumu, Komang. Ayo kita rangkum surat untuk Dayu ini. Apa kira-kira isi surat untuk Dayu ini ya? Kapan dan di mana peristiwa itu terjadi? Di bagian paling atas surat sudah ada ya, yaitu 2 Agustus 2017 di Denpasar, Bali. Peristiwa apa yang terjadi dalam surat tersebut? Peristiwa yang terjadi menurut surat itu adalah warga sekitar Gunung Agung mengungsi. Mengapa terjadi peristiwa itu? Jadi warga sekitar Gunung Agung itu mengungsi karena Gunung Agung mulai waspada. Jadi ada tanda-tanda akan meletus. Bagaimana menanggulangi peristiwa tersebut? Mereka mengungsi, kemudian orang-orang mengumpulkan pakaian, bahan makanan, kemudian alat sekolah juga.
Siapa yang mengalami peristiwa tersebut? Yang mengalami peristiwa mengungsi adalah warga sekitar Gunung Agung. Dan yang membantu adalah Komang dan teman-temannya. Nah, setelah kamu memperhatikan video sebelumnya, yaitu rangkuman yang telah kita buat, silahkan anak-anak mengerjakan buku paket halaman 124. Tulis di buku tugas ya anak-anak. Nah, setelah itu kita akan belajar untuk mengelompokkan benda-benda yang berdasarkan keadaan cuaca yang sama. Di sini ada banyak sekali ya. Kita bisa mengelompokkan seperti ini. Yang pertama, kipas bambu itu adalah kelengkapan cuaca panas. Kalau hujan berarti payung. Kemudian kipas angin, kelengkapan cuaca panas. Nah, untuk kelengkapan cuaca hujannya ada selimut. Kemudian baju kaos untuk cuaca panas, ada jaket untuk cuaca dingin. Topi untuk cuaca panas, untuk melindungi kita dari sinar matahari ya. Kemudian jas hujan untuk cuaca hujan. Nah, untuk minuman ketika cuaca panas, kita bisa meminum es kelapa muda. Kemudian saat cuaca hujan ada teh hangat. Selain itu, kita juga bisa meminum jus buah saat cuaca panas. Kemudian saat cuaca hujan, kita bisa minum wedang ronde untuk menghangatkan tubuh kita. Dan masih banyak lagi ya, anak-anak bisa mengelompokkannya sendiri. Sekarang kita masuk yang selanjutnya, yaitu penjumlahan pecahan berpenyebut sama. Diingat-ingat, untuk pecahan itu, yang bagian atas dinamakan pembilang dan yang di bagian bawah dinamakan penyebut. Kita langsung saja untuk memahami soal cerita ya. Di buku paket halaman 127 terdapat soal. Yang pertama, ibu membawa satu loyang kecil kue bolu. Kue bolu dipotong menjadi 4 bagian. Seperti ini ya contohnya. Di dalam bus, Dayu memakan satu potong kue seperti ini. Berarti Dayu mendapatkan satu bagian dari keseluruhan yaitu 4 bagian. Ayah pun memakan satu potong kue, berarti ayah juga mendapat 1/4 bagian. Berapa bagian kue yang telah dimakan dari Dayu dan ayah? Sekarang kita tulis bagian Dayu dan ayah, yaitu 1/4 ditambah 1/4. Perlu anak-anak ketahui, untuk menjumlahkan pecahan ini harus penyebutnya sama. Jadi, kalau penyebutnya tidak sama, harus kita samakan dulu. Kebetulan, pada soal nomor 1, penyebutnya sama. Ketika dijumlah, penyebutnya tetap. Kenapa? Karena jumlahnya dari bagian itu tetap sama, yaitu 4. Ya, berarti kita tulis dulu penyebutnya adalah 4. Jadi, dalam penjumlahan pecahan itu tidak pembilang tambah pembilang, penyebut tambah penyebut, tidak ya. Tapi penyebutnya kalau sudah sama itu tetap. Penyebutnya 4, kemudian baru pembilangnya dijumlahkan. 1 tambah 1 adalah 2. Jadi,
Bagian yang sudah dimakan Dayu dan Ayah adalah 2/4. Seperti itu. Kita masuk soal yang kedua. Dayu membawa satu batang coklat yang berisi 10 potong. Di perjalanan, Dayu makan 3 potong, Ibu makan 2 potong. Berapa bagian coklat yang dimakan Dayu? Sekarang kita tulis dulu penyebutnya ya. Penyebutnya adalah bagian keseluruhan. Berarti ada 10 potong. Artinya penyebutnya adalah 10. Kita tulis dulu seperti ini. Kemudian kita tulis coklat yang dimakan Dayu, berarti 3. Berarti Dayu memakan 3/10. Kemudian Ibu makan 2 potong, berarti kita tulis di atas 2/10 seperti ini. Diingat ya, penyebutnya itu tetap, karena jumlahnya tetap sama, yaitu 10. Kita tulis 10 seperti ini, baru pembilangnya kita jumlahkan. 3 tambah 2 sama dengan 5. Jadi bagian coklat yang dimakan Dayu dan Ibu adalah 5/10. Bagaimana? Mudah kan? Anak-anak tinggal menjumlahkan pembilangnya dan penyebutnya itu akan tetap. Sebagai latihan, silahkan anak-anak kerjakan nomor 3 dan 4, yaitu nomor selanjutnya, di halaman 127 dan 128 buku paket. Semangat anak-anak! Nah, memasuki materi yang terakhir untuk hari ini adalah membuat poster. Poster termasuk karya 2 dimensi ya. Nah, kita akan membuat karya dekoratif. Dayu dan kawan-kawan akan membuat kegiatan penggalangan dana. Penggalangan dana itu adalah pengumpulan dana. Juga pengumpulan barang-barang untuk membantu saudara di Bali. Mereka membuat poster, isinya berupa pengumuman bagi warga sekolah. Semua diharapkan ikut serta dalam kegiatan ini ya. Nah, contohnya seperti ini. Poster merupakan karya 2 dimensi. Kemudian kita menghias agar lebih menarik. Nah, hiasan inilah yang dinamakan karya dekoratif. Nah, anak-anak juga bisa mencobanya di rumah. Silahkan anak-anak buka di halaman 129 buku paket. Di situ sudah dituliskan alat dan langkah-langkah untuk membuat poster. Nah, untuk anak-anak, karena di Magelang juga ada bencana ya, yaitu Gunung Merapi juga mulai waspada. Untuk tugasnya, silahkan bantuan ini ditujukan untuk pengungsi Gunung Merapi di Magelang. Seperti itu. Jangan lupa berikan informasi waktu pengumpulan. Informasikan juga tempat mengumpulkan barang-barangnya. Poster kalian akan menarik dan lebih indah. Seperti itu ya. Nah, untuk hari ini sampai di sini dulu. Apabila ada yang ditanyakan, anak-anak bisa bertanya pada wali kelas masing-masing. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.